Jadi kalau domba itu masa dari mulai hamil sampai melahirkan itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Kadang-kadang waktu-waktu kelahiran itu kita nggak tahu. Bisa pagi, bisa sore, bisa kadang malam hari ya, tengah malam itu bisa saja dia melahirkan. Kita nggak tahu. Makanya butuh pengawasan. Pastikan betul bahwa indukannya itu ASI-nya bagus. Supaya indukan memproduksi ASI yang bagus, perlu diperhatikan nutrisi makanannya. Kayak ampas tahu atau ampas kedelai, itu bisa menjadi salah satu kebutuhan nutrisi makanan untuk kebutuhan ASI. Karena ASI indukan kambing itu adalah obat pertama yang masuk ke dalam anak kambing untuk pencernaan, untuk daya tahan tubuh, untuk kekebalan tubuh, penyakit dan sebagainya adalah ASI-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ternak Berkah Bersama. Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan Allah pada kita semua. Salam sehat selalu. Sobat ternak, pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit berbagi tips tentang bagaimana kita mempersiapkan indukan prakelahiran. Nah, ini tema ini menurut saya penting juga buat para peternak pemula untuk diketahui, karena ini seringkali buat peternak pemula kadangkala kita juga banyak mengalami kendala atau kegagalan karena kurangnya persiapan dari kita selaku peternak pada saat kambing dimana akan memasuki masa-masa kelahiran. Ini kebetulan tadi karena cuacanya mendukung, jadi kita ngaritnya agak banyak. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kita perlu ketika cuacanya lagi mendukung, kita ngaritnya yang banyak gitu ya, buat stok pakan karena lagi sering hujan. Nah, ini tadi saya hari ini karena cuacanya lagi bagus, banyakin buat ngarit supaya stok pakannya cukup. Kembali ke temanya sobat ternak, jadi gimana caranya kita apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan masa-masa indukan ketika mau melahirkan. Kebetulan kalau untuk saya ini kan kebanyakan domba ya, sobat ternak yang saya ternak di sini. Jadi kalau domba itu masa dari mulai hamil sampai melahirkan itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Tapi seringnya itu 5 bulan lebih itu sudah mulai lahiran. Nah, mungkin tipnya yang perlu sobat ternak perhatikan, khususnya ini buat pemula khususnya ya, yang belum tahu bagaimana mempersiapkan. Nah, yang jelas ketika kita sudah memiliki banyak indukan yang sedang bunting ya, umur 4 bulan, 5 bulan, itu udah fase-fase persiapan, jadi perlu ada perhatian yang lebih dari kita. Contohnya mungkin ketika kita masukkan ke kandang, usahakan jangan terlalu banyak dicampur dengan domba yang lain. Ini untuk menghindari adanya benturan fisik ya sama antara domba satu dengan domba yang lain, karena itu juga bisa mempengaruhi kondisi domba yang sedang bunting itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk usia-usia 5 bulan itu kita harus sering memperhatikan. Ini pengalaman saya sobat ternak, kadang-kadang waktu-waktu kelahiran itu kita nggak tahu, bisa pagi, bisa sore, bisa kadang malam hari ya, tengah malam itu bisa saja dia melahirkan, kita nggak tahu. Makanya butuh pengawasan ekstra dari kita, butuh perhatian ekstra dari kita. Jadi yang pertama harus dipisahkan, terus yang kedua sering dilihat, sering dicek. Biasanya memang kalau ada tanda-tanda mau melahirkan itu ada tanda-tandanya. Mungkin sudah umum ya buat yang sudah mengalami. Ini buat pemula mungkin yang belum, biasanya mulai makannya agak berkurang. Terus biasanya ada gerakan-gerakan yang tidak biasa dia lakukan. Contohnya seperti kalau di kandang itu, kalau saya perhatiin kalau domba mau melahirkan itu suka kakinya itu suka ngegaruk-garuk kandang itu ya. Kadang-kadang saya kalau malam itu ada suara bunyi-bunyi kayak itu. Nah, saya perhatiin ini mulai ada tanda-tanda mau dalam waktu dekat mau melahirkan. Nah, itu sebaiknya untuk menghindari waktu melahirkan yang kita tidak tahu waktunya,
bagusnya itu langsung diturunkan saja dari kandang, karena kita takutnya pada saat lahiran di kandang kita nggak tahu, untuk meminimalisir risiko takutnya keinjak atau bagaimana. Nah itu lebih baik kita turunkan saja di bawah gitu ya, di tanah, dan agak lebih dekat sama kita gitu. Kebetulan kalau saya kan ini di kandang kan sebelahnya ini ya yang mengurus menunggu, kadang-kadang itu agak didekatkan, jadi begitu mereka melahirkan dia sudah langsung di tanah, jadi resiko keinjak atau mungkin apa istilahnya ke ini sama domba yang lain itu agak lebih kecil. Itu salah satu persiapannya. Terus hal yang lain juga persiapannya adalah pastikan kita harus sudah punya kain kering ya pada saat melahirkan. Itu memang perlu ada pertolongan dari kita. Kadang-kadang pada pas posisi melahirkan itu si kambing itu kadang-kadang kalau indukan pertama ada juga yang bagus dia langsung diurus gitu ya. Misalkan begitu lahiran dia langsung dicilati gitu, dibersihkan mungkin kayak ketubannya dan sebagainya. Nah pada saat itu kita bisa bantu ya sama kita itu langsung disiapkan kain yang kering atau apa, jadi begitu kuda keluar langsung dibersihkan. Khususnya yang pertama langsung dibersihkan itu adalah area hidung ya, area pernapasan, itu takutnya tersumbat dan sebagainya. Itu langsung pertolongan pertama dari kita itu langsung dilakukan. Jadi mudah-mudahan kalau itu kita lakukan keselamatan kambing lebih bisa terjamin. Kambing yang sudah masa bunting, udah agak tua itu pastikan jangan sampai kesalahan kita biasanya dikasih makan yang pakan-pakan fermentasi atau pakan-pakan yang silase, khususnya fermentasi yang saya anjurkan untuk sebaiknya stop, jangan, karena itu bisa mempengaruhi pertumbuhan anakan yang ada di dalamnya. Jadi dikasih makan rumputnya yang biasa aja, yang alami, jadi jangan diberikan konsumsi makanan rumput yang fermentasi atau silase. Ya sobat ternak, yang terakhir, poin yang terakhir ini juga penting juga ya buat persiapan indukan yang melahirkan itu. Pada saat indukan sudah melahirkan, apa yang paling penting dibutuhkan oleh anakan itu adalah ASI. ASI indukan itu penting sekali. Oleh karena itu, pastikan betul bahwa indukannya itu ASI-nya bagus. Nah, supaya indukan memproduksi ASI yang bagus, perlu diperhatikan nutrisi makanannya. Contohnya, ini untuk kebutuhan pakan ya, untuk memproduksi kebutuhan ASI supaya bagus itu bisa saja sobat ternak kayak ampas tahu atau ampas kedelai, itu bisa menjadi salah satu kebutuhan nutrisi makanan untuk kebutuhan ASI ya. Nah, itu bagusnya itu sudah mulai diberikan. Jadi harapannya nanti kalau seumpama indukan sudah lahir, produksi ASI-nya itu bagus. Karena itu yang pertama sekali harus diberikan itu adalah ASI. Nah, kadang-kadang ASI-nya sudah bagus, belum tentu juga indukan itu mau menyusui. Seringkali kita temukan seperti itu. Nah, itulah pentingnya ada perhatian dari kita, karena ASI itu adalah hal pertama yang sangat dibutuhkan oleh anak indukan ya pada saat melahirkan. Pastikan kita harus bantu indukan itu untuk bisa menyusui. Kalau ada yang kurang-kurang bisa menyusui ya indukannya harus dipegang dulu. Jeleknya kalau seumpama taruhlah masih tidak keluar juga, atau umpama taruhlah kurang bagus juga, antisipasi terakhir, jalan terakhir adalah kita ya siapkan susu formula untuk anak kambing. Itu solusi terakhir saja ketika indukan betul-betul tidak ada ASI-nya atau tidak keluar ASI-nya dengan bagus, itu paling solusi terakhirnya. Tapi usahakan itu dari ASI indukan itu sendiri, karena ASI itu yang pertama, kenapa itu penting sekali, karena ASI indukan kambing itu adalah obat pertama yang masuk ke dalam anak kambing untuk pencernaan, untuk daya tahan tubuh, untuk kekebalan tubuh, penyakit dan sebagainya adalah ASI-nya. Nah, buat yang hari ini mungkin sobat ternak ada yang sedang ternaknya lagi masa-masa bunting ya, udah umur 5 bulan lebih, dipastikan tadi beberapa tip yang saya sudah sampaikan supaya nanti kelahirannya bisa lancar dan juga bisa lebih selamat anak yang dilahirkannya. Dan tentu itu akan membantu proses indukannya itu sendiri. Dan buat kita juga berharap semua indukan sobat ternak yang mungkin lagi pada masa bunting ya bisa lahir dengan selamat,
dan itu menjadi kebahagiaan buat kita. Oke, itu sobat ternak, mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. Nah, jangan lupa nih buat sobat ternak yang belum bergabung di komunitas Ternak Begah Bersama, silakan yang belum bergabung. Jangan lupa untuk sobat ternak yang belum subscribe, silakan subscribe karena nanti akan ada Ternak Berkah Bersama Project. Kita akan tampilkan video-video yang lebih mengedukasi lagi, video-video informasi yang lebih mengedukasi lagi buat para sobat ternak yang dimana video-video itu akan lebih bisa memberikan wawasan, pengetahuan, dan edukasi terkait dengan dunia peternakan.